Perkenalkan, saya Suwarno Wisetrotomo. Sehari-hari mengajar di Fakultas Seni Rupa dan Desain ISI Yogyakarta, juga di Pascasarjana ISI Yogyakarta, juga menjadi dosen tidak tetap di program studi seni rupa dan seni pertunjukan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, juga di kajian budaya dan media Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Menulis itu sesuatu yang sangat ingin saya lakukan karena sejak awal saya orang yang begitu rakus membaca. Dampaknya saya kira kemudian kepengen menulis, itu yang jelas mula-mulanya. Nah, SMA saya mulai aktif menulis. Sederhana pertimbangannya, menulis itu keren. Menulis itu keren, lalu kemudian bisa menulis apa saja, lalu di tengah zaman keemasan media cetak, maka menulis menjadi satu ruang yang luar biasa, karena media cetak memberikan ruang untuk kontestasi antara penulis. Ada redaktur yang menyeleksi, kalau lolos itu artinya suatu prestasi bagi saya. Dorongan menulis sangat kuat, tetapi juga jangan lupa dorongan saya untuk menjadi seniman ketika itu juga tinggi. Terus menulis, tapi juga terus berkarya. Sekolahnya di seni, SMA saya kan Sekolah Seni Rupa Indonesia. Saya sudah menulis dan terus berkarya. Sampai pada akhirnya tidak pernah berhenti menulis, tidak menyatakan berhenti berkarya. Nah, sampai pada satu titik menulis kritik seni rupa, karena di SMA sudah mendapatkan pelajaran kritik seni. Tugasnya menarik, clipping tulisan kritik seni dari media dan dari koran, dari majalah. Saya mengenal dengan baik apa itu kritik seni. Sampai pada akhirnya kenal nama. Oh, ada Soejoyono yang melukis dengan hebat, yang menulis dengan hebat. Lalu semakin banyak mencari buku, membaca koran, majalah, dan seterusnya dan sebagainya. Itu mula-mulanya. Mula-mula sekali inspirasi itu begini. Mulai mengerti, mulai mengenal tulisan-tulisan Soejoyono yang provokatif, yang dengan pilihan diksi-diksi yang tidak terduga menurut saya, berpolemik, memandang seni. Misalnya judul yang sangat terkenal, "Aku tahu kemana seni Indonesia akan aku bawa." Itu kan, wah, ini tulisan yang sangat provokatif dan posisinya begitu rupa untuk membela gitu. Lalu lebih jauh kemudian juga mengenal tulisan-tulisan Kusnadi, Sudarmaji, dan Suwaryono, Trisno Sumarjo. Itu kan mulai membaca. Nah, itu saya kira mau memantapkan saya untuk terus menulis. Tetapi satu hal yang membuat saya semakin bersemangat menulis kritik seni itu justru ini. Pada suatu waktu saya menemukan buku, membelinya. Harganya murah ketika itu karena itu tahun 1986. Bukunya berjudul Tergantung pada Kata. Penulisnya Profesor Teu, seorang pengamat sastra. Buku itu mengupas sejumlah puisi, karya-karya Sitor Situmorang, Gunawan Muhammad, Rendra, dan seterusnya, Subagio Sastrowardoyo gitu ya. Nah, saya terpesona membaca buku itu. Benar-benar menginspirasi. Mengapa? Karena begini, puisi itu juga karya seni. Sepotong puisi oleh Profesor Teu dikupas dengan, menurut saya dikupas dengan luar biasa maknanya, sampai berlapis-lapis, sampai membuka pencerahan bahwa puisi bisa dimaknai seperti itu oleh Teu. Lalu saya berpikiran sederhana, mengapa tidak? Seni rupa mestinya juga sama, lukisan, patung, grafis, dan semuanya juga bisa. Nah, itu ya kemudian saya kira titik terpenting mengapa saya bersemangat sekali menulis seni rupa, utamanya menulis kritik seni rupa. Dalam dunia seni rupa ya tentu karena saya sekolah di seni, lalu pengalaman berinteraksi, pengalaman pameran ketemu, pameran, nonton pameran, pengalaman mengalami seni saya menyebutnya. Itu menurut saya pengalaman penting. Berinteraksi dengan seniman, dengan mahasiswa. Ketika SMA saya sudah rajin nonton pameran mahasiswa Akademi Seni Rupa atau yang kemudian jadi Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia, nonton karya-karya mahasiswa
IKIP Seni Rupa waktu itu sebelum jadi universitas negeri gitu. Atau pameran-pameran yang digelar di ruang-ruang pameran yang masih sedikit waktu di Yogyakarta. Itu penting sekali menciptakan atmosfer semangat pertemuan bahwa berkarya seni itu praktek berkebudayaan. Saya mulai mengerti bahwa berkarya seni tidak bertolak dari ruang kosong, tapi ada satu obsesi, ada satu impian, ada cita-cita, kemarahan, kekecewaan, jatuh cinta, putus cinta, semuanya bisa menjadi ide, baik yang sifatnya sangat personal maupun yang universal, dari yang individual sampai yang sosial politik. Semua bisa dijadikan tema. Itu dalam konteks dalam dunia seni rupa. Kalau dalam konteks dunia penulisan ya karena betapa menulis itu adalah perkara mengkomunikasikan ide-ide, mengkomunikasikan cara pandang, sudut pandang, kemudian cara kita memaknai dan seperti apa kita mengevaluasi atau nilai apa yang bisa diserap, yang bisa dikomunikasikan pada publik. Saya kira itu pertimbangannya mengapa saya terus memilih jalur itu dengan semakin mendalam. Beberapa hal yang ingin saya katakan tentu dalam konteks dunia seni rupa. Pertama, menjadi seniman maupun menulis karya seni tantangannya semakin kompleks. Mengapa? Karena perkembangan seni seperti kita tahu hari ini adalah melampaui, melewati, menerobos batas-batas konvensi, menerobos bingkai-bingkai atau hal-hal yang barangkali sebelumnya kita pahami atau kita sepakati tiba-tiba tumbang, disrupsi. Karya-karya seni yang melampaui yang pernah kita bayangkan, apa yang disebut sebagai seni kontemporer, seni modern, post tradisi, dan seterusnya yang ulang alik antara yang lampau dan yang kini. Dalam pandangan saya, dalam situasi seperti itu, hanya mereka yang berintegritas dan yang mengerjakan semuanya untuk kepentingan kemanusiaan, merebut kembali kemanusiaan, menurut saya akan terus menemukan cara dan jalan berkarya seni rupa dalam dunia wacana. Menurut saya juga orang ke depan harus semakin membuka diri, terus update pada apa yang terjadi, perkembangan, memahami teks, konteks, dan konstelasi yang begitu tak terduga, juga sama disruptif. Tapi betapapun atau apapun, saya berkeyakinan karya seni rupa maupun tulisan yang bertumpu pada simpati, empati, kemanusiaan akan memiliki waktu yang panjang dan penting dan berguna bagi kehidupan ini. Nandur Serawung, ya, saya bisa dibilang mengikuti lahirnya Nandur Serawung. Ya. Sebelum bernama Nandur Serawung, saya kira saya bagian dari ide Taman Budaya untuk membuat satu event yang kemudian melahirkan setelah sekian kali diselenggarakan bernama Nandur Serawung. Karena saya merasa mengikuti, saya surprise ketika event ini bernama Nandur Serawung. Istilah lokal yang barangkali diucapkan oleh teman-teman kita dari yang berbahasa asing itu bisa kesulitan, tetapi saya tetap melihat istilah Nandur Serawung ini penting. Mengapa? Bagi saya ini menunjukkan bahwa peristiwa ini tidak sekadar mempersoalkan perkara-perkara estetik, artistik, atau pencapaian-pencapaian seni semata, tetapi juga aspek sosialnya dipertimbangkan. Apa yang tersirat dalam kata Nandur Serawung. Saya senang sekali dengan istilah itu, meskipun kemudian menjadi NS mata-mata untuk memudahkan pelafalan, tapi kata Nandur Serawung jadi penting, mengisyaratkan bahwa seni tidak bisa asik sendiri. Seni adalah bagian dari atmosfer sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua, penting Nandur Serawung ini karena tugas penjaga gawangnya pertama-tama adalah para kuratornya dan juga kemudian manajemennya adalah mencari positioning di tengah pertama Jogja yang riuh dengan event, mencari distingsi, titik beda, meletakkan kebedaannya di mana. Itu saya kira penting. Dalam konteks Indonesia tentu saja ini meneguhkan Jogja sebagai ibu kota seni rupa Indonesia karena ada Nandur Serawung yang kemudian punya selera artistik, selera intelektual, selera sosial yang berbeda, dan itu penting
dalam konteks Jogja maupun dalam konteks Indonesia. Yap, teman-teman sekalian, event Nandur Serawung penting. Jangan lupa datang dan saksikan pameran Nandur Serawung yang ke-11 dengan tema legacy atau wasiat. Penting ini, kita akan melacak warisan-warisan dan wasiat-wasiat yang bisa ditemukan oleh teman-teman kurator. Kapan? Berlangsung tanggal 15 sampai 28 Agustus 2024 di Taman Budaya Yogyakarta. Ingat, Nandur Serawung penting ditonton.